Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Mardiana Padupai. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik, yaitu gaya belajar peserta didik serta motivasi dalam belajar. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama. Kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya yang dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan membantu individu berkembang dari tidak tahu menjadi tahu. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, mencakup cara menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh motivasi, baik dari dalam diri maupun dari luar. Kombinasi gaya belajar yang tepat dan motivasi yang kuat dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Umumnya, gaya belajar dibagi menjadi 3 yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual melalui gambar, auditori melalui suara atau diskusi, dan kinestetik melalui aktivitas fisik langsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap peserta didik memiliki cara yang unik dalam menerima dan mengolah informasi. Gaya belajar ini secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kategori utama. Pertama, visual, yaitu siswa yang lebih mudah memahami informasi melalui gambar, warna, atau grafik. Kedua, auditori, yakni mereka yang belajar lebih efektif dengan mendengarkan penjelasan atau diskusi. Ketiga, kinestetik, yaitu siswa yang belajar optimal melalui gerakan dan praktik langsung. Dalam satu kelas, peserta didik tentu memiliki gaya belajar yang beragam. Disinilah peran guru menjadi sangat penting, terutama dalam menumbuhkan motivasi dan mengatur strategi belajar yang sesuai. Salah satu pendekatan yang kini banyak diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini diawali dengan pemetaan minat, bakat, dan kesiapan belajar peserta didik. Melalui asesmen diagnostik, guru dapat menyesuaikan materi, proses, bahkan produk pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dengan demikian, setiap peserta didik bisa belajar secara optimal sesuai gaya belajarnya masing-masing. Untuk mengakomodasi perbedaan gaya belajar dalam kelas, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui 3 strategi utama. Pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi ajar sesuai minat atau tingkat kesiapan siswa. Kedua, diferensiasi proses, yaitu memberikan variasi cara dalam memahami materi, seperti diskusi, proyek, atau praktik. Ketiga, diferensiasi produk, yaitu memberi kebebasan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk tugas sesuai gaya belajar masing-masing. Gaya belajar merupakan cara siswa menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dengan memahami gaya belajar peserta didik, guru dapat membantu mereka belajar lebih cepat dan efektif. Setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam memahami materi yang sama. Menurut Gufron, gaya belajar adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu belajar dan bagaimana mereka merespons tantangan atau proses pembelajaran berdasarkan persepsi yang beragam. Beberapa faktor yang menyebabkan guru belum memahami gaya belajar siswanya antara lain, siswa belum fokus dan mudah bosan, siswa lamban menyerap materi, serta guru belum pernah melakukan tes gaya belajar. Gaya belajar sebaiknya disesuaikan dengan proses pembelajaran agar lebih efektif. Penyesuaian ini membantu siswa memahami materi secara optimal sesuai cara mereka memproses informasi, baik secara visual, auditori, kinestetik, maupun gabungan ketiganya. Motivasi belajar adalah dorongan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Motivasi ini dibagi menjadi 2. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri tanpa perlu rangsangan luar. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang muncul karena adanya kebutuhan atau imbalan dari luar yang ingin dicapai. Seiring perubahan pendekatan pembelajaran dari teacher centered menjadi student centered, peran guru pun ikut berubah. Guru kini tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai motivator. Tugas guru adalah membangkitkan semangat belajar siswa dan menciptakan suasana yang mendukung perkembangan potensi mereka secara optimal. Gaya belajar dan motivasi belajar saling berkaitan erat dalam proses pendidikan. Gaya belajar menentukan bagaimana siswa menerima dan mengolah informasi, sedangkan motivasi adalah dorongan yang membuat mereka semangat belajar. Jika guru menyesuaikan metode mengajar dengan gaya belajar siswa,
maka siswa akan lebih nyaman, paham materi, dan termotivasi. Sebaliknya, jika tidak sesuai, siswa bisa menjadi pasif, bosan, atau kehilangan minat belajar. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu, gaya belajar dan motivasi adalah dua faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Kesesuaian antara keduanya dapat meningkatkan minat belajar siswa. Guru perlu memahami karakteristik belajar setiap individu agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan pemahaman tersebut, suasana belajar akan terasa lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Demikianlah pembahasan kita tentang gaya belajar dan motivasi dalam proses pembelajaran. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.